Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Qaluhu subhana man lam yaj'al ad-dalira ala awliyaihi illa min haisu dalili alaihi wa lam yuwassil ilaihim man arada ayyuwassilahu ilaihi. Maha suci Allah yang tidak membuat penanda, yang tidak menjadikan dalil atas para walinya, tidak membuat petunjuk atas para walinya, kecuali dengan petunjuk atas dirinya. Dia juga tidak mempertemukan dengan mereka kecuali orang yang dia kehendaki untuk sampai kepadanya. Maha suci Allah yang sengaja menjadikan penanda dirinya sebagai penanda para walinya. Sulit bagi kita mengenali seorang wali sebagaimana sulit mengenali Allah. Karena Allah terhijab dengan alam semesta. Jalan untuk sampai kepadanya dan mengenalinya merupakan perkara yang amat sulit. Jika hijab tersebut tersingkap di hadapan seseorang, tentu itu adalah karunia besar dan anugerah agung yang harus disyukuri. Demikian pula seorang wali, ia terhalang oleh tebalnya ciptaan-ciptaan lahir, makanan dan minuman yang ia konsumsi, dan perbuatan manusiawi lainnya. Sehingga untuk mengenalinya pun perkara yang sulit. Jika seseorang bisa mengenali seorang wali, berarti ia telah mendapatkan anugerah dan karunia besar yang harus ia syukuri. Kesimpulannya, mendapat makrifat dan mengenali Allah secara khusus adalah bentuk perhatian dan kasih sayang Allah kepada seorang hamba. Bukan karena permohonan atau karena sebab tertentu. Demikian pula mengenali seorang wali. Bahkan mengenali seorang wali itu lebih sulit daripada mengenali Allah. Karena Allah sudah dikenal dengan kesempurnaan dan keindahannya. Sementara itu seorang wali sama dengan kita. Ia biasa makan dan minum serta melakukan aktivitas manusia biasa seperti kita. Jika Allah ingin memperkenalkanmu dengan seorang walinya, agar kau mendapat manfaat darinya, dia akan menutupi wujud kemanusiaannya dan memperlihatkan padamu wujud keistimewaannya. Tak ada yang dapat mengenali para wali atau berkumpul bersama mereka, kecuali yang dikehendaki Allah untuk sampai kepadanya. Karena mereka adalah para kekasih Allah. Allah akan cemburu jika mereka dikerumuni manusia. Barang siapa yang akan dikenalkan Allah kepadanya, maka Allah akan menghimpunnya dengan mereka dalam sebuah persahabatan khusus. Para wali ini ada dua kelompok. Kelompok pertama yang terlihat di mata orang awam dan orang khusus. Kelompok kedua yang hanya terlihat di mata orang khusus. Terus ini sebetulnya ada tiga, tapi berhubung yang ketiga ini gak kena didelok, makanya gak diarani tiga, hanya diarani dua. Di samping itu ada juga hamba-hamba Allah yang tak seorang pun makhluknya mampu melihat mereka. Jadi ono wali sing ketiga ngono. Jadi yang tak seorang pun makhluknya dapat melihat mereka. Bahkan para malaikat yang bertugas mencabut nyawa sekalipun, yang mencabut nyawa mereka adalah Allah langsung. Dan badan mereka tak sedikit pun tersentuh debu. Ilahuna wallahu ta'ala alam bisawab.
Amin. Oke, napa wali awam niku nggih wali-wali sing biasa niku sing nggih sebagian orang niki dipun paringi sumerep istilahnya wali umum lah ngoten niku. Ya, satu contoh kan Mbah Hamid itu awalnya dulu kan ya orang tidak tahu, hanya orang-orang khusus Kusmi, tapi kan lama kelamaan tidak hanya orang khusus saja yang tahu, orang-orang umum, orang-orang am juga tahu. Nah, sing khos iki yo aja dibahas. Nah, tradisinya itu aulia itu terkuat ataupun bisa masyhur kuncoro itu pasca seto. Kalau ketika si sugeng biasanya nampaknya ya pada orang-orang khos saja. Kalau secara umum biasanya tidak. Ya ada, tapi sebagian besar rata-rata muncul ke awam itu ketika sambut seto. Niki misalnya niki terus pundi nyikapi misalnya kan saniki kan nggih secara penyiaran kados ten mesos ten pundi mawon kan biasa wonten sing nyebutaken niku termasuk wali lah kados ngoten niku nyikapine terus pundi. Seorang wali kan bagi yang biasa-biasa kan mboten kadang nggih gak percaya, kadang nggih rada percaya, kados ngoten nggih. Niku lho kan katanya sampeyan. Illa man arada ayyuwassilahu ilaihi. Jadi tidak akan dikumpulkan sing sadurunge Allah pencemburu itu. Nggih. Dikumpulkan secara khusus niku. Akhirnya mbok sampean diomongi sapa ae. Iku lho. Mas Bambang Purwanto iku lho wali kan. Gak kira ngandel. Gak kira ngandel. Masalah sikap menyikap, kalau masalah menyikapi yo kak nang wali tok to Jakris. Kalau balik tak ngomongno aja kok sampean kok rasan-rasan wong batin iki gak kober oleh kulino iki. Kayak ngono kae. Itu kan kak nang wali tok nang kabeh wong ya kudune ngono. Nomor itu nih. Sarif.
Qala Abu Ali Al-Jarjani radhiyallahu anhu, al-wali wal fani fi hali al-baqi fi musyahadatil haqqi. Yang dinamakan wali itu adalah yang fana-fana, sirna di dalam tingkahnya, al-baqi dan tetap atau langgeng fi musyahadatil haqqi, ing dalam mirsani dat kang hak, ing dalam nyekseni dat kang hak. Tawallahu subhanahu wa ta'ala fatawat tali anwarut tawali. Innama sumiyat al-wali waliyan, ane kwestine teh jenengi sapa wali-wali iku waliyan mali li annahu yang dinamakan wali itu kan kata dasarnya kawit mas dari ini walian, jadi wong kang ningo maksudnya. Tapi kemau jadi orang yang tidak bergeser tunama siwahu, jadi yang tidak bergeser kepada selain Allah. Fahum manazzahuna bitanzihil haq, maka wali itu adalah orang-orang yang mensucikan, yang menjernihkan kejernihannya atau sifat suci ini Gusti Allah. Ketika saudara al-mu'alifu kalamahu bitasbih, makanya dikini pengarang kitab ini dan itu lek disamen gak ono aku kan ono awalnya juz 2 ini. Jadi kata-kata ini diawali dengan subhanaman, diawali dengan tasbih, maha suci Allah. Kalau ada terangan yang kurang paham, Santap. Gus, biasanya kan senang cerita wali, terus bahas wali. Rit, sendiri. Jika Allah ingin memperkenalkanmu dengan seorang walinya agar kau mendapatkan manfaat darinya, dia akan menutupi wujud kemanusiaannya dan memperlihatkan padamu wujud keistimewaannya. Tak ada yang dapat mengenali para wali atau berkumpul bersama mereka. Memberikan keterangan, jika Allah ingin memperkenalkanmu dengan seorang walinya agar kau mendapatkan manfaat darinya, dia akan menutupi wujud kemanusiaannya. Ini gambarannya begini. Dia akan menutupi wujud kemanusiaannya. Dia itu lah Gusti Allah toh. Iya. Dia ini lah gede tulisannya.
ya Gusti Allah iki mau sore cemburu. Kata-kata ya Pak? Dia akan menuntut wujud kemanusiaannya dan memperlihatkan padamu wujud keistimewaannya. Terus sore terus. Tak ada yang dapat mengenali para wali atau berkumpul bersama mereka kecuali yang dikehendaki Allah. Terus Untuk sampai kepadanya, karena mereka adalah para kekasih Allah. Allah akan cemburu jika mereka dikerumuni manusia. Barang siapa yang akan dikenalkan Allah kepadanya, maka Allah akan menghimpunnya dengan mereka dalam sebuah persahabatan khusus. akhirnya digambarno kanca apik lho. Iku mosok ndelok elek iki. Kan yo sing ketok apik itu. Jadi kemau ditutupi wujud manusia. Sing ketok apik itu. Karena yo sejatinya kan Gusti Allah kuwi. Bukan berarti wali ku Gusti Allah kan bukan. Cerita aku sing terkenal itu kayak Imam Malik, Imam Hambal ya. Jadi itu beliau itu ngimpi ketemu ambek koncone di swarga. Omain di golek. Padahal koncone di swarga itu adalah kumpulane kaya duniane Gus Milah. Apa itu? Bar, minum-minuman. Akhirnya ditakoni calon koncone di swarga men. Sampeyan kok iso dadi kancaku di swarga. Padahal penggaweane sampeyan ini. Dijawab, "Lho aku ngene iki nulungi sampeyan." Malik rasane. Ana nek aku ndek kene iki situ wong ndek kene iki ana sing tobat. Ngonangi aku lagi sisane iki bagian sampeyan. Tapi tugasku wis mari. Tapi karena karomahnya, entah saya lupa namanya. Karena karomahnya beliau ketika beliau mengaku nang wong sakmono akeh itu mengaku iki Malik kan. Akhirnya sakmono akeh wong tobat kabeh. Wong sing durung tobat nang ditobatno saat itu juga ambek sing